Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari di mana Engkau mengingatkan kami akan kemuliaan anak-Mu, Yesus Kristus, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan. Kami mohon, pimpinlah Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti firman yang akan hamba-Mu sampaikan, agar menjadi tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang sangat penting, tapi tidak penting bagi dunia. Momen ini tidak menjadi menarik bagi dunia. Kenapa? Perayaan Natal sangat meriah. Tidak hanya orang percaya yang merayakan, seluruh dunia bahkan banyak yang merayakan. Dengan berbagai cara, dengan berbagai pengertian. Semua kantor-kantor mulai sibuk sebelum Christmas itu ada. Mereka sudah memberi pengumuman Christmas party. Tapi tidak ada hari kenaikan Kristus party. Padahal ini momen yang sangat penting, tapi tidak menarik bagi dunia karena tidak komersial. Ya, di sini namanya perayaan itu banyak, Bosses Day, Sekretaris Day, ini day, itu day, segala macam. Tapi tidak ada namanya hari kebangkitan atau hari kenaikan Yesus Kristus Day. Tidak menarik. Bahkan saya khawatir jangan-jangan di gereja atau orang percaya pun lupa bahwa kita mempunyai sebuah peristiwa yang sangat penting dan besar. Ya. Untuk itu kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Maka dari itu saya akan memberi judul khotbah hari ini adalah pengharapan, pengutusan, dan kemuliaan. Kalau kita ingat, atau mungkin saudara-saudara ingat jika pergi jauh ke suatu tempat, kemudian orang yang saudara antar ke bandara itu adalah orang yang sangat saudara cintai atau sangat dekat dengan saudara. Kemudian dia pergi naik pesawat, perasaan saudara seperti kehilangan sesuatu. Atau mungkin seorang orang tua, anaknya pergi ke daerah yang sangat jauh untuk beberapa waktu yang lama, kita akan merasa kehilangan. Saya punya anak, tidak jauh perginya, hanya di Riverside. Ya, tapi waktu dia pergi diantar, waduh, kapan kamu datang lagi? Atau kapan kamu pulang ke rumah? Oh, nanti 2 minggu lagi, Daddy. Waduh, lama.
Seperti itulah kira-kira perasaan yang dirasakan oleh para murid ketika dia melihat bahwa Yesus naik ke atas, kemudian hilang di telan awan. Perasaan galau, perasaan sedih, perasaan segala campur aduk jadi satu. Setelah mereka menyaksikan bagaimana Yesus disiksa, disalib, kemudian mereka menangisi sehingga dikubur, dan kemudian mereka mencari. Siapa yang kau cari? Kubur itu kosong. Dan setelah 40 hari, selama 40 hari Yesus bersama mereka menampakkan diri. Kemudian bercerita tentang kerajaan. Pada saat itu bangsa Israel masih mempunyai pandangan yang sangat keliru tentang apa yang akan disampaikan atau pesan yang disampaikan oleh Yesus. Dari kisah para rasul ini, kita akan belajar 2 poin. Poin pertama adalah pertanyaan yang keliru. Bagaimana kita sering salah fokus dalam mengikut Yesus. Di ayat 6-7 berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara yang terkasih, bangsa Israel masih memikirkan atau mempunyai paradigma yang lama. Mereka masih berpikir bahwa Mesias adalah seorang pahlawan atau hero yang akan memulihkan kerajaan Israel ketika seperti zaman Daud dan Salomo. Maka itu muncul pertanyaannya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka sadar bahwa Yesus selama 40 hari itu berbicara tentang kerajaan. Mereka masih berpikir kerajaan secara fisik. Mereka tidak bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Yesus ketika itu. Sekilas waktu mereka bertanya itu, kelihatannya sangat nasionalis. Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ayat 3 jelas mengatakan bahwa selama 40 hari itu Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi mereka salah melihatnya, bahwa kerajaan yang dia anggap itu sebagai kerajaan politik, kerajaan fisik. Mereka ingin merdeka. Pemulihan bagi mereka adalah pemulihan mereka bebas dari penjajahan bangsa asing. Pada saat itu adalah bangsa Romawi. Mereka ingin bebas, merdeka. Tetapi pada waktu mereka berbicara atau bertanya seperti itu, Tuhan Yesus tidak mencela atau bahkan mengata-ngatai. Tapi justru Yesus mengalihkan yang tadinya dari masalah teritori ke hal yang lain. Waktu mereka melihat awan kenaikan Yesus dan langsung berpikir, ini saatnya sekarang. Yesus akan bertindak sebagai raja politik. Tetapi perspektif mereka terbatas. Mereka hanya melihat sejauh atau sepanjang akal mereka mengerti. Karena mereka mempunyai pandangan namanya awan, mereka kembali ke masa lalu, bahwa ketika awan dan tiang berjalan, mereka bergerak. Mereka masih berpikir secara fisik. Saya akan bacakan sebuah komentator dari John Stott dalam bukunya The Message of Acts. Pertanyaan para rasul mengkhianati pengharapan nasionalis mereka yang berkelanjutan. Mereka masih memimpikan kerajaan politik, pemulihan kedaulatan Israel. Memulihkan menunjukkan mereka memikirkan kerajaan politik dan teritorial. Kata benda Israel menunjukkan mereka memikirkan kerajaan nasional. Dan anak kalimat pada masa ini menunjukkan mereka mengharapkan segera terjadi. Betapa sempit pikiran mereka.
Ya. Tapi Yesus mengalihkan fokus mereka, mulai berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada dua hal yang dijawab oleh Yesus tentang ini. Pertama, Yesus menegaskan bahwa waktu adalah rahasia Bapa. Komentator dari Bruce dalam tafsirannya The Book of Acts, dia mengatakan begini, waktu penggenapan kerajaan adalah rahasia yang Bapa simpan dalam otoritasnya sendiri. Dengan kata lain, ada hal-hal yang bukan urusan kita. Ada hal-hal yang hanya Allah yang tahu. Tugas kita ini bukanlah meramal, bukan membuat kalkulasi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tugas kita bukan untuk tahu kapan, tetapi untuk tahu siapa yang memegang kendali. Kedua, Yesus mengalihkan fokus dari Israel ke Bapa dan dari waktu ke kuasa. Mereka bertanya tentang kerajaan bangsa Israel. Bagi Israel, Yesus menjawab tentang kuasa Bapa. Mereka bertanya tentang pada masa ini. Yesus menjawab tentang masa dan waktu yang Bapa tetapkan. Kalau kita jujur, bukankah kita sering seperti para murid ini? Kita mempunyai agenda pribadi, kita punya rencana sendiri. Tapi kita lupa bahwa Bapa yang berkuasa, Bapa yang mempunyai waktu, yang mengontrol waktu. Kita sibuk, kita punya rencana. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak boleh mempunyai rencana atau agenda pribadi. Tapi yang terutama, kebanyakan kita mengutamakan agenda pribadi, rencana pribadi. Contoh dalam doa, orang sering berdoa, Tuhan kapan aku dapat pekerjaan, Tuhan kapan ekonomiku dipulihkan, Tuhan kapan aku punya rumah, Tuhan kapan aku bisa beli mobil, kapan. Dan doa selalu berfokus kepada kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan rencana Allah. Kita boleh berharap, kita boleh punya keinginan, tetapi itu tidak boleh menjadi sebuah keinginan utama atau fokus utama kita. Disitulah kekeliruan dari para murid. Saya berharap kita belajar dari apa yang terjadi oleh para murid. Pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang sempit, mereka fokus pada diri sendiri. Nah, setelah mengoreksi fokus mereka, Yesus tidak membiarkan mereka dalam kebingungan. Ia segera memberikan sesuatu yang jauh lebih penting daripada jawaban tentang waktu. Ia memberikan sebuah mandat yang sangat luar biasa. Tugas yang kita emban dan tugas bagi setiap orang percaya. Apa itu tugasnya atau mandatnya? Ya. Ini kita masuk ke poin kedua. Mandat yang melampaui batas dan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah ayat kuncinya. Bukan hanya untuk para rasul, para murid pada zaman itu, tapi sampai hari ini. Ini adalah mandat buat gereja sepanjang zaman. Kalau kita mau highlight atau stabilo di Alkitab kita, ini yang harus kita stabilo. Ya, mandat ini, karena ini adalah wasiat terakhir dari Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Nah, mari kita bedah apa yang disampaikan kalimat per kalimat. Pertama, tetapi kamu. Perhatikan, kata tetapi ini adalah kontras tajam dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 7. Di ayat 7 dikatakan bukan urusanmu. Ayat 8, tetapi kamu. Seolah-olah Yesus berkata, lupakan obsesimu, lupakan keinginanmu, lupakan
agenda pribadimu. Ada hal yang jauh lebih penting. Ada hal yang jauh lebih besar daripada kerajaan fisik, kerajaan Israel. Ya. Yang harus jadi fokus adalah kamu. Para murid yang sama, yang baru ditegur, yang penakut, yang sering salah paham, ia memilih orang seperti mereka atau orang-orang biasa. Yesus tidak menyuruh malaikat untuk menjadi dutanya atau menjadi yang meneruskan mandatnya. Kalau dia mau gampang suruh malaikat, selesai. Tapi dia ingin murid-muridnya, dan kita adalah murid-muridnya, maka dia menginginkan kita untuk mengemban mandat itu. Kedua, kalimat akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani ada dunamis. Kalau kita pernah dengar dinamit, itu mengadopsi dari kalimat ini. Eksplosif sifatnya. Seperti itulah Yesus. Dia memberi sebuah kuasa yang eksplosif, bukan kuasa yang biasa. Kuasa yang menciptakan alam semesta. Itulah yang diberikan kepada kita. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa yang sama itulah yang dijanjikan kepada kita, orang percaya. Terus menekankan, Roh Kudus diberikan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu yang sia-sia tentang masa depan, tetapi untuk memampukan mereka menjadi saksi yang aktif. Perhatikan kata-kata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak berbicara tentang kemampuan kita, tidak berbicara tentang seberapa rajin kita berdoa. Nggak perlu kamu sekolah teologi atau enggak. Bukan itu yang ditanya, bukan itu yang diberikan. Kalau kamu sudah cukup baik, juga tidak ditanyakan. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang luar biasa. Tidak. Karena semua ini adalah ketergantungan dari inisiatif Allah. Allah yang memberikan dan mengutus Sang Penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Waktu saya masih kecil, papa saya itu punya sawah dan tambak. Ya, kalau membajak sawah itu pakai ada alat bajak itu. Kalau tahun 80, 90 itu masih pakai sapi atau kerbau. Ada alat untuk bajak itu macam-macam. Ada yang kayunya kualitasnya begini, pisaunya kayak begini, dan segala macam. Mulai dari yang murah sampai yang mahal. Nah, alat bajak ini kalau kita taruh di ruang tamu bagus. Apalagi kalau dipelitur gitu kan, bagus. Jadi hiasan. Seperti itulah banyak orang Kristen memperlakukan Roh Kudus itu seperti itu. Kita hanya bersaksi, oh pengalaman saya seperti ini, pengalaman saya begitu. Tapi lupa bahwa Roh Kudus diturunkan kepada kita atau kita mempunyai Roh Kudus itu bukan untuk sebagai pajangan. Tujuan Roh Kudus itu apa? Tadi dikatakan apa? Oh. Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus itu bukan untuk dipamerkan. Oh, saya punya kuasa Roh Kudus. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Anugerah-anugerah yang ditonjolkan. Tuhan Yesus tidak meminta hal seperti itu. Pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa. Enggak. Tapi kuasa itu diberikan untuk menjadi saksi. Ya. Ketiga, dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi dalam bahasa Yunani adalah martures. Ini kalimat ini menjadi martir. Ya. Kata martir itu menjadi saksi Kristus.
Kalau zaman para rasul, para martir itu dibunuh. Ya, para rasul kita tahu bahwa kisah para rasul kematiannya sangat tragis, kecuali Rasul Yohanes. Ada yang mati digantung terbalik, ada yang ditarik sana sini, ditobak dan segala macam. Itu martir. Ya. Kita tidak perlu mengalami seperti para rasul, enggak. Ya. Mereka benar-benar mengalami martir seperti arti sebenarnya. Mereka mengalami penderitaan, mereka dicaci, dimaki, mereka mengalami sangat ketakutan ketika mereka dikejar-kejar. Pada saat itulah orang-orang Kristen pada awal mula gereja pertama mengalami penganiayaan dan penyiksaan yang luar biasa. Di keempat, dikatakan di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Yerusalem kita tahu sebagai pusat dari kota bangsa Israel, Yudea, tapi Samaria. Saudara pasti ingat, siapa orang Samaria itu? Ya, orang Samaria ini adalah orang yang paling dibenci oleh bangsa Israel. Paling dibenci. Sekalipun ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara orang ini yang baik? Mereka tidak mau mengatakan itu, tapi dia ngomongnya muter. Karena saking bencinya mereka terhadap bangsa Samaria. Mereka bikin ibadah di Yerusalem, orang Samaria bikin di Gunung Gerizim. Sampai seperti itu. Kemudian kalimat sampai ke ujung bumi di pasal 13 sampai 28. Ini mencakup semua bangsa non-Yahudi. Orang-orang yang dianggap najis oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi menganggap bangsa selain Yahudi adalah bangsa yang najis. Mereka tidak mau bergaul dengan bangsa dari non-Yahudi. John Stott mengatakan begini, sebuah progres grafis yang juga merupakan sebuah revolusi kultur. Injil merobohkan tembok etnis, budaya, dan agama. Nah, dengan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini, yang sekarang berada di tahta kerajaan, Dia sudah mencurahkan Roh Kudus untuk satu tujuan, yaitu adalah membentuk kita menjadi saksi-saksinya. Pertanyaannya sekarang, di manakah Yerusalem, saudara? Samaria dan ujung bumi. Mungkin Yerusalem kita adalah orang terdekat, orang di sekeliling kita. Samaria, ini yang susah. Samaria adalah orang yang kita benci. Siapa orang yang kita benci? Ya, kita harus menginjili orang-orang Samaria, orang yang kita benci. Ya, ujung bumi. Ujung bumi berarti berbicara tentang secara umum, global. Kita harus punya waktu, kita harus mempersiapkan diri untuk misi penginjilan. Karena ini bukan tugas hanya seorang pendeta, penginjil, tapi setiap orang percaya. Nah, mandat ini, Lukas mencatat bahwa Yesus terangkat dan awannya menutupnya. Ayat 9. Kemudian para murid menatap ke langit. Lalu dua malaikat muncul dan berkata, "Hai orang Galili, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di ayat 11. Sepertinya juga berbicara kepada kita. Malaikat seolah-olah berbicara, "Oi,
Jangan bengong, jangan sibuk sendiri. Ya, malaikat menegur kita. Pada zaman itu malaikat menegur para murid, karena para muridnya yang lihat aja, ndelongok aja. Tidak melakukan aksi apapun, tidak melakukan perbuatan apapun, dan malaikat menegur. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Kalau tadi dikatakan berhenti bertanya seperti para murid, maka berhentilah terobsesi dengan agenda pribadi saudara. Serahkanlah semua kepada Bapa dan mulailah melangkah menjadi saksinya dalam kuasa Roh Kudus. Karena kita diberi kuasa bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk menjadi kaya, bukan menjadi sukses, atau membuat gereja supaya besar, enggak, tapi menjadi saksi. Ada sebuah ilustrasi, ceritanya begini. Mungkin saudara pernah dengar namanya William Carey. Ya, dia adalah bapak gerakan misi modern. Dia mempunyai sebuah misi untuk ke India untuk melakukan penginjilan. Kemudian orang-orang yang senior justru mentertawakan dia. Ngapain kamu ke India? Kalau boleh dikatakan, Tuhan tidak memerlukan kamu untuk melakukan penginjilan agar orang kafir itu percaya. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap berangkat karena dia memegang teguh kisah para rasul, mandat ini. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, karena kepergiannya dia ke India, maka kita bisa lihat sekarang banyak orang Kristen di India. Benih yang ditabur oleh William Carey ini berbuah. Mungkin kita nggak disuruh ke India, kita nggak perlu disuruh ke daerah-daerah terpencil, terpelosok. Kalau ada, puji Tuhan. Tapi mulailah dengan lingkungan di sekeliling kita, tempat kerja kita, tetangga kita mungkin. Saya di tempat kerja sering diejek-ejek atau dibikin bahan olok-olok. Karena saya terus terang kepada mereka bahwa saya adalah seorang penginjil. Saya dimocking, tapi nggak apa-apa. Itu identitas saya. Ya kan? Mereka sering bergurau-gurau, coba kamu ngomong begini, ngomong begitu, itu coba orang itu orang Kristen, tapi kok perbuatannya seperti begini. Ada seorang teman, dia orang India, tapi dia Muslim, dan dia tahu saya dari Indonesia. Dia bertanya begini, kamu orang Indonesia? Iya. Kamu Muslim? Oh bukan, saya Kristen. Oh kamu pindah ke sini, kamu berubah jadi Kristen? Enggak, saya dari lahir Kristen. Orang tua saya Muslim, saudara-saudara Muslim. Oh begitu, ya. Oh, kemudian dia mulai bertanya-tanya. Saya tahu arah tujuan pertanyaannya, saya tahu. Kemudian dia memberi sebuah contoh. Coba lihat, Hitler adalah orang Kristen. Dia membunuh orang Yahudi. Harusnya orang Kristen tidak suka sama atau membela orang Yahudi, harus benci. Saya tanya, kamu tahu dari mana Hitler itu orang Kristen? Dia bingung, nggak bisa jawab saya. Loh, tapi dia Kristen. Nah iya, saya tanya, dari mana kamu tahu kalau Hitler itu orang Kristen? Apakah berdasarkan karena dia orang putih, maka jadi dia orang Kristen? Apakah karena dari KTP? Konsep berpikir mereka atau konsep pemahaman mereka tentang Kristenan itu jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Dan itu banyak dilontarkan dan banyak dipertanyakan. Mereka memberi contoh, orang Kristen, mereka tidak tahu definisinya orang Kristen itu seperti gimana. Ya kan? Mungkin bahkan orang-orang yang pergi ke gereja juga nggak tahu definisinya orang Kristen itu seperti gimana. Saya pernah ditanya sama orang, kemudian saya jawab, definisi orang Kristen adalah orang yang lahir baru. Sebelum lahir baru dia bukan orang Kristen. Itu definisinya orang Kristen. Dan orang Kristen pasti berbuat dan pasti menjalankan mandat. Maukah saudara menjadi saksi bagi Yesus sampai ke ujung dunia?
Saya harap yes. Ya. Untuk itu, sebuah mandat yang luar biasa bagi kita dan harus dilaksanakan. Amin. Yesus Kristus, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, memampukan jemaat, agar bisa melaksanakan mandat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.